Rentetan teror yang dialami redaksi media Tempo dinilai sebagai ancaman serius bagi kebebasan pers sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, menilai tidak hanya mengancam kerja-kerja jurnalistik media, teror yang dialami wartawan Tempo juga bisa merusak sendi-sendi demokrasi di Indonesia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, menyesalkan hal ini. Ini model komunikasi yang justru akan menunjukkan kerendahan kualitas bangsa kita. Bangsa yang beradab akan menjunjung tinggi akal budi dengan segala keanekaragamannya, kata Ketua PBNU Rumadi Ahmad kepada wartawan, Selasa, 25 Maret 2025. Menurut Rumadi, jurnalis dan pers adalah pilar penting demokrasi. Keduanya menjadi alat kontrol yang efektif. Karenanya, berbagai teror yang terjadi jelas merupakan serangan secara langsung yang mengancam demokrasi secara serius. Sebenarnya, aneka kritik atas kebijakan sepatutnya tidak dilihat sebagai ancaman, tapi justru sebagai kontrol yang menyehatkan demokrasi. Media sebagai salah satu pilar negara demokrasi tetap harus dijaga marwahnya, kata dia. Rumadi juga meminta aparat keamanan, terutama Polri, bekerja dengan cepat dan mengungkap siapa dalang di balik itu semua. Hal ini penting untuk mengembalikan rasa aman masyarakat. Pelaku juga harus ditindak tegas, ujarnya. Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada memastikan proses penyelidikan kasus teror kepala babi dan bangkai tikus ke kantor media Tempo akan diusut tuntas. Kita sedang bekerja, ya. Tentu diusut tuntas, tim kita sedang di lapangan dan sedang awal penyidikan, kata Wahyu kepada wartawan, Senin 24 Maret 2025. Meski begitu, Wahyu Widada belum memastikan sudah sejauh mana proses penyelidikan kasus tersebut. Semua proses pelaporan masyarakat tentu kita sikapi dan untuk dilakukan penyelidikan dengan baik. Mohon doanya dari teman-teman semuanya, ucapnya. Untuk informasi, media Tempo mendapatkan teror dari orang tak dikenal. Kali ini satu paket berisikan kepala babi dikirimkan ke kantor Tempo. Wakil Pemimpin Redaksi, Wapemred, Tempo, Bagja Hidayat, mengatakan paket itu ditujukan untuk wartawannya yang juga host bocor alus, bernama Francisca Kristi Rosana atau Cica. Jadi paket itu ditujukan buat Cica. Cica itu kan host halus, ya, ujar Bagja kepada Tribunnews.com, Kamis 20 Maret 2025. Bagja mengatakan Cica baru menerima paket tersebut pada hari ini setelah selesai liputan bersama rekannya yang bernama Husin Abri Yusuf Muda Dongoran sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, paket tersebut, disebut Bagja, sudah diterima pihak petugas keamanan Tempo pada Rabu, 19 Maret 2025, sekitar pukul 16.13 waktu Indonesia Barat. Nah, begitu dibuka, udah menyengat baunya. Lalu dibawa keluar. Begitu dibuka, ya, kepala babi dengan telinga yang dipotong, tuturnya. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada Sabtu, 3/2025, kantor Tempo kembali diteror dengan sebuah kotak berisi 6 ekor tikus yang sudah dipenggal bagian kepalanya.